Aku tidak lagi pusat dari tindakanku. Aku tidak lagi bereaksi tetapi hadir. Kasih semacam ini tidak selektif, tidak defensif, tidak tergesa-gesa membela diri. Ia tidak mencari hasil karena ia bukan berasal dari kekurangan, melainkan dari keperluan. Nah, ya ini pengelatihan ya, tapi saya juga. Inilah sebabnya para bapak berkata bahwa agape adalah tanda kehadiran Allah, bukan prestasi spiritual. Jiwa yang telah mencapai agape tidak merasa dirinya penuh kasih, justru ia lupa akan dirinya karena Allah bekerja melalui diri. Nggak cari pujian ya. Nah, ini mengalir begitu ya. Nah sekarang, satu gerak bukan 3 tahap terpisah. Nepsis, apatia, dan agape tidak berjalan linear seperti anak tangga, melainkan sebagai satu gerak spiral yang terus berulang dan semakin dalam. Nepsis tanpa apatia akan melelahkan dan kaku. Apatia tanpa agapi akan menjadi ketenangan yang dingin. Agapi tanpa nepsis akan cepat berubah menjadi ilusi rohani. Ketiganya saling menjaga. Nepsis menjaga agar kasih tidak menjadi sentimental. Apatia menjaga agar kasih tidak menjadi posesif. Agapi memberi makna pada seluruh penjagaan dan penyembuhan. Nah sekarang, relevansinya untuk zaman modern. Zaman modern melompat langsung ke kasih tanpa penjagaan dan penyembuhan. Akibatnya, kasih menjadi tuntutan moral. Kelelahan rohani meningkat. Konflik batin tersembunyi di balik pelayanan. Banyak orang melayani tanpa pernah disembuhkan. Teologi ortodoks ini menawarkan jalan lain, bukan lebih banyak aktivitas, tetapi lebih banyak kejernihan. Bukan reaksi yang benar, tetapi kehadiran yang sembuh. Nepsis mengajarkan kita untuk berjaga, apatia mengajarkan kita untuk bebas, dan agape mengajarkan kita untuk hidup dari Allah. Ketiganya bukan teknik, tetapi cara hidup. Bukan teori, tetapi terapi jiwa. Bukan prestasi, tetapi rahmat yang dihidupi dengan kesetiaan. Jiwa yang berjaga akan disembuhkan. Jiwa yang disembuhkan akan mengasihi. Dan kasih yang sejati berasal dari Allah, bukan dari kekuatan diri. Yang terakhir, sing kata tesis, yaitu persetujuan. Tiada logisme ya, lewat. Kalau kita yang kita setuju. Nah ini namanya sing kata tesis. Dalam spiritualitas Kristen Timur, khususnya dalam tradisi pelatihan diri dan terapi jiwa, para bapak padang gurun, mereka tinggal di padang gurun ya, terdapat satu istilah kunci yang menentukan apakah sebuah pikiran menjadi dosa atau berhenti sebagai godaan, yaitu sinkatatesis. Secara sederhana, sinkatatesis berarti persetujuan batin. Namun secara rohani ia adalah titik kritis kebebasan manusia. Momen ketika jiwa memberi izin kepada sebuah pikiran atau logismos untuk tinggal, berkembang, dan akhirnya membentuk keinginan, tindakan, serta karakter. Seperti membiarkan burung terbang untuk bersemayam di rambut kita tadi. Ya.
Kalau selagi itu terbang aja tidak apa-apa. Kalau kita biarkan bersemayam sampai bertelur di situ lah itu bermasalah. Ya, lah juga. Ya, dalam buku Filokalia ini, bapak-bapak bisa pesan buku Filokalia. Ini yang terjemahan bahasa Indonesia. Ini menjelaskan nus itu apa. Terus ini Filokalia. Bisa pesan pada Ibu Theodora. Nomornya berapa kan? Bapak-bapak Ibu bisa catat. Kalau ingin mempunyai buku ini. Coba catat berapa kan? 0812 8959 8568 ini bukunya adalah judulnya Filokalia. Artinya cinta akan kebaikan. Bahasa Yunani. Terus ya namanya Ben 0812 8959 8568. Theodora. Judulnya ya Filokalia Spiritualitas Kristen Ortodoks untuk kaum awam. Ini Filokalia tentang doa batin. Ini Filokalia, tema dari Filokalia mengenai nus. Nus itu apa? Ya, dijelaskan di sini. Ibu Theodora. Ibu Theodora. Ada buku lagi yang juga saya tawarkan, kali ini tulisan saya. Kalau Bapak Ibu sering dialog dengan orang Islam, buku ini tidak boleh ditinggalkan. Saya menjelaskan tentang betulkah Yesus Kristus dalam Alkitab itu sama dengan Isa Al-Masih dalam Al-Quran. Saya jelaskan mengenai kisah kelahiran Yesus dalam Al-Quran dan kelahiran Yesus dalam Al-Quran. Saya jelaskan perbedaan yang menyolok antara Yesus dan Isa Al-Masih. Jadi ini akan menolong Bapak Ibu. Judulnya apa Bapak? Ya. Judulnya apa? Judulnya Puncak Wahyu Khusus di dalam Kristus. Wahyu khusus di dalam Kristus, jilid 1D bagian 1. Ini yang kedua, yang juga untuk dialog dari orang Islam. Ini adalah ayat-ayat yang sering mereka gunakan dan dipelintir. Ini judulnya sama, jilid 1D bagian 2. Saya berikan contohnya satu aja ya. Isinya apa? Umpamanya ini yang pendek aja. Yesaya 29 ayat 1 sampai ayat 12. Itu dikatakan, apabila kita diberikan kepada seorang yang tidak dapat membaca dengan mengatakan, baiklah baca ini, maka ia akan menjawab, aku tidak dapat menjawab. Kata mereka, ini pengalaman Nabi Muhammad ketika didatangi malaikat Jibril. Nah ini saya bantah semua. Ya, di sini ada ayat-ayat yang diadukan, saya bantahin. Ini akan menolong Bapak Ibu untuk menginjili atau untuk berdialog dengan mereka. Baik, kita lanjutkan nih. Sekarang mengenai
Sinkatatesis itu berarti persetujuan batin. Ya. Namun secara rohani itu adalah titik kritis kebebasan manusia, momen ketika jiwa memberi izin kepada logisme untuk tinggal, berkembang, dan akhirnya membentuk keinginan, tindakan, serta karakter. Dalam Filokalia, dosa tidak dimulai dari munculnya pikiran, itu baru pencobaan kita, melainkan dari persetujuan batin terhadap pikiran tersebut. Jadi etimologi dan mana dasar sinkatatesis. Kata sinkatatesis berasal dari kata sing, artinya bersama-sama. Kata tesis penetapan, penempatan, persetujuan. Artinya menyetujui bersama, memberi persetujuan batin, memberikan sesuatu untuk menetap. Dalam konteks rohani, tiba-tiba pikiran datang tanpa izin, pikiran jelek ini maksudnya. Lalu sinkatatesis diberikan secara sadar atau setengah sadar. Karena itu godaan tidak sama dengan dosa. Dosa lahir ketika nus mengangguk meski diam-diam saja. Benci pada orang itu ada muncul pemikiran benci pada seseorang. Selama itu lewat sudah nggak apa-apa. Tapi setelah kita biarkan nus kita mengangguk iya, merasa benci, dan itu akhirnya timbul kejahatan dari itu dosa. Nanti jadi karakter. Ya. Terus di dalam tradisi para bapak gereja awal, sinkatatesis itu mengendalikan pikiran. Bagaimana mengendalikan pikiran yang tiba-tiba muncul lalu melayang kemana-mana. Entah itu pertanyaan atau ide rohani yang tiba-tiba muncul. Juga logisme patos saat sedang membaca doa. Pernah saudara berdoa lalu ada pikiran lewat gitu aja yang mengganggu? Nah itu logisme. Ya. Membaca doa, mazmur, dan doa puja Yesus. Di dalam gereja Ortodoks ada doa yang menyebut nama Yesus terus-menerus dalam doa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Di dalam Yohanes 16 dikatakan berdoa di dalam nama Kristus, bukan yang sedang di dalam nama Yesus aku berdoa. Tidak, dalam gereja terus ya nama itu dibilang berdoa. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Dan ini doa yang sangat ampuh ketika dipraktekkan. Mengingat nama Yesus terus-menerus, menyatukan antara pikiran dan hati. Ya kalau orang Islam zikir gitu ya. Kita mengingat nama Yesus. Dan biasanya untuk menyatukan pikiran dan hati, kita menggunakan alat semacam tasbih. Namanya komposki. Jadi kita gunakan Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, adalah orang berdosa. Tuhan Yesus Kristus, sehingga nama Yesus terpatri dalam pikiran dan hati kita. Ya. Dan itu akan menimbulkan kuasa ya. Terus jadi kita baca entah itu pertanyaan atau ide rohani yang tiba-tiba muncul, juga logisme patos saat sedang membaca doa, mazmur, doa puja Yesus, dan kontemplasi Alkitab menurut tulisan-tulisan Bapak Gereja. Nah bagaimana ini? Sinkatatesis itu cara
proses bekerjanya dalam pikiran kita. Pertama namanya prosboli. Prosboli itu serangan awal. Bahkan muncul tuh pikiran-pikiran jelek yang ada benci atau apa muncul dalam pikiran itu adalah namanya prosboli. Lalu ketika prosboli ini muncul, ada kata namanya syndiasmos, yaitu berdialog atau berhayal dengannya. Kenapa begitu? Muncul itu terus kita biarkan, terus kita berdialog dengan pikiran ini. Dan setelah berdialog dengan pikiran itu, mulai kita menyetujui, oh iya ini jahat itu, oke itu gini ya, terus. Nah pada tahap inilah dosa itu terjadi. Ya. Lalu kalau ini terus begitu, itu menjadi pathos, menjadi kebiasaan yang menetap. Ya. Oleh karena itu, ketika prosboli datang harus diusir. Diusirnya dengan apa? Dengan doa puja Yesus. Dan pikiran kita arahkan kepada nama Yesus. Pikiran kita tidak biarkan untuk mengangan-angankan apa yang diusulkan oleh pikiran tadi. Ya. Jadi prosesnya prosboli, serangan. Syndiasmos, ada dialog. Lalu synkatathesis, kita setuju. Dan itu setuju, itu jadi pathos. Jadi hawa nafsu. Itu cara kerjanya. Gitu ya. Jadi bukan pikiran yang datang yang berdosa, tapi persetujuan terhadap pikiran itu. Mana penting, tanpa synkatathesis, logismos akan mati dengan sendirinya. Ya. Jadi dalam antropologi ortodoks, synkatathesis adalah lokasi kebebasan manusia yang sejati, bukan pada perasaan pertama, bukan pula pada dorongan, bukan pada reaksi spontan, melainkan pada sikap batin yang mengizinkan atau menolak. Maximus, salah seorang bapak gereja, dia hidup pada abad ke-6 ke-7. Maximus menegaskan bahwa kehendak manusia jatuh bukan karena kodrat, tetapi karena kehendak genomik yang menyimpang. Dosa bukanlah gerak alamiah, tetapi persetujuan kehendak terhadap gerak yang menyimpang. Artinya, godaan bukan dosa, kelemahan bukan dosa, persetujuan batinlah yang melukai manusia. Ya. Sekarang synkatathesis, nous dan logismi. Synkatathesis bekerja di dalam nous, bukan di tubuh. Sebuah pikiran bisa lewat seperti burung, itu tidak berdosa. Hingga sebentar itu bahaya. Membangun sarang, nah ini mulai setuju. Lalu beranak pinak, jadi pathos. Ya. Dalam Filokalia, Bapak Suci Hesychios menulis, jagalah nusmu dan jangan beri persetujuan. Bahkan pada pikiran yang tampak baik, bila ia tidak datang dari Allah. Ini sangat penting. Synkatathesis bukanlah hanya terhadap pikiran jahat, tetapi juga terhadap pikiran baik yang melahirkan kesombongan. Saya lebih hebat, muncul kata-kata hebat ya saya ya. Saya itu bapak banyak yang mendengarkan hebat, terus saya mendengarkan banyak. Nah ini kalau saya biarkan bisa jadi jadi logismos kan itu. Saya biarkan nanti jadi saya setuju bisa jadi pathos. Ya, ini baik kan? Jadi
Jadi pikiran yang baik yang menyebabkan kesombongan, kesia-siaan saya ingin diakui, menjadi pusat perhatian dan dipuji. Atau menghakimi sesama, dia payah, dia kok gitu, itu loh, pakai ginjo setebal itu, umpamanya gitu ya. sudah pikiran begitu, nanti kalau kita biarkan jadi patos gitu ya. Nah, sekarang sinkatatesis dan nepsis. Disinilah nepsis berperan. Nepsis bukan menghalau semua pikiran, tetapi mendeteksi momen sinkatatesis. Detik halus ketika hati mulai berkata, tidak apa-apa. Pernah cerita nggak itu ada seorang kafilah yang berjalan di padang gurun, membawa seekor unta, lalu dia membuat tenda di padang gurun dan panas, dingin sekali kalau malam. Nah, untanya ikut kedinginan, pengen tidur dengan tuannya di dalam masuk. Pertama-tama hidungnya ditutup. Tuannya bilang ada apa hanya itu. Lalu dibiarkan dia tidur lagi, lalu kakinya masuk, dilihat, tidak apa-apa. Lalu kaki satunya lawan seluruh badan dia ditindih sama untanya. Nah, begitu kerjanya si patos ini, logismos ini ya. Tidak apa-apa, sekali ini saja. Ini kan demi kebaikan. Aku pantas memikirkannya. Ya, memang seperti itu. Tanpa nepsis, sinkatatesis terjadi tanpa disadari. Rahmat menjaga nus, tetapi manusia harus menolak persetujuan terhadap kejahatan. Rahmat tidak memaksa. Ya, Allah menghormati kebebasan manusia sampai ke titik sinkatatesis. Sekarang sinkatatesis dan dosa yang tak terlihat. Hanya orang berkata, aku tidak melakukan apa-apa. Namun menurut Filokalia, membiarkan pikiran menetap, menikmati imajinasi, mengunyah luka batin, memelihara fantasi pembenaran diri, semuanya adalah sinkatatesis yang bekerja secara diam-diam. Ya. Ishak menulis dengan sangat tajam, jangan meremehkan dosa batin, sebab dari sinilah kematian jiwa dimulai. Dalam hati ini, sinkatatesis dalam kehidupan modern, dalam dunia modern, sinkatatesis jarang muncul sebagai keputusan sadar. Ia muncul sebagai scrolling konten yang tidak pantas. Konten apa? Orang kan tidak tahu kita scroll ini, padahal itu tidak pantas. Scrolling konten yang tidak pantas. Lalu apa? Mengundang hawa nafsu, amarah, kebencian dan dibiarkan, amarah yang dipelihara, pembenaran diri yang diulang, fantasi rohani tentang aku benar. Budaya modern melemahkan nepsis, sehingga persetujuan batin terjadi tanpa refleksi. Orang tidak lagi berkata aku memilih, melainkan aku terbawa. Filokalia akan berkata, disinilah justru sinkatatesis itu. Penyembuhan dari sinkatatesis ke penolakan batin. Tujuan hidup rohani bukan menjadi kebal pikiran, melainkan melatih penolakan tanpa kekerasan. Para bapak mengajarkan jangan berdialog dengan pikiran, jangan melawannya dengan emosi, jangan membenarkannya, cukup tidak menyetujuinya.
Tuhan Yesus bekerja cepat di titik ini. Tuhan Yesus Kristus, Anak Allah, kasihanilah aku orang berdosa. Doa ini tidak berdebat, tidak menganalisa, memutus persetujuan batin. Jadi penutupannya, sinkatatesis sebagai titik pertarungan jiwa, logisme datang tanpa izin, sinkatatesis diberikan oleh kebebasan, patos lahir dari persetujuan yang diulang-ulang. Ya, saya kira untuk kali ini saja. Kalau nanti kapan-kapan saudara-saudara ingin belajar lebih lanjut, bisa mengundang saya di sini kembali dan kita ngomong yang lebih dalam lagi. Ini baru garis besar, karena saya tidak mungkin membahas selalu dalam ini, karena ini memang ilmu tua. Jadi harus bicaranya betul-betul. Ini bukan hanya teori. Mari, silakan. Ada pertanyaan? Saudaramu. Ya. Kami serahkan terlebih dulu ke Bapak. Shalom, saudara. Halo. Biar Romo Daniel nunjuk dulu.